Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah berada di situasi yang mana mengharuskan kita untuk menyampaikan pemikiran, entah melalui lisan ataupun tulisan. Namun seringkali kita merasa kesulitan untuk menyampaikan pemikiran tersebut. Salah satu kendalanya karena bahasa. Makanya tidak heran kalau di sekolah pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, kita diajarkan berbagai jenis teks. Tujuannya agar kita tidak hanya memahami bahasa secara umum, tapi kita juga belajar untuk menyampaikan pikiran atau ide dengan jelas dan efektif di berbagai situasi komunikasi. Jadi dengan memahami jenis teks dapat menambah keterampilan berbahasa kita secara lebih menyeluruh. Salah satu jenis teks yang diajarkan di sekolah yaitu teks editorial. Teks ini merupakan tulisan opini atau pendapat yang membahas isu-isu terkini atau masalah sosial. Hal ini tentunya penting karena kita tidak hanya belajar bagaimana menyampaikan berita atau isu, tapi kita juga belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan bijak yang di dalamnya membawa dampak-dampak positif. Teks editorial ini dirancang dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Kedua hal ini tentunya dapat membedakan teks editorial dengan jenis teks lainnya. Kualitas dari struktur dan kaidah kebahasaan ini dipengaruhi oleh kohesi dan koherensi. Dari segi struktur, kohesi berperan dalam merangkai teks sehingga menciptakan alur yang mudah diikuti oleh pembaca. Menggunakan kalimat yang terkait secara erat dan logis, membangun dasar yang kokoh untuk mendukung argumen atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Di samping itu, koherensi memberikan kerangka kerja menyeluruh, memastikan bahwa setiap bagian dalam teks saling terhubung dengan baik dan mendukung tujuan komunikatifnya. Dari segi kaidah kebahasaan, kohesi dan koherensi ini memiliki peran sentral dalam menjaga kejelasan dan kelancaran komunikasi. Penggunaan tata bahasa yang konsisten dan pemilihan kata yang tepat secara signifikan dapat meningkatkan kemudahan bagi pembaca dalam memahami pesan yang disampaikan dalam teks. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini mengenai kohesi dan koherensi dalam teks editorial. Pertama-tama mari kita bahas dulu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial ini memiliki struktur yang khas, diawali dengan pendahuluan yang menarik perhatian pembaca dengan menyajikan isu atau topik yang akan dibahas. Kemudian diikuti oleh tubuh teks yang mengembangkan argumen atau pendapat penulis, serta diakhiri penutup yang merangkum pokok-pokok penting dalam teks. Bagian pendahuluan ini disebut dengan pengenalan isu. Pada bagian ini akan muncul kata kunci yang akan terus diulang dan menjadi rujukan atas bagian lainnya. Pada contoh berikut, teks ini merupakan paragraf pertama sekaligus bagian pengenalan isu. Penulis mengenalkan isu mengenai kasus transaksi besar di Kementerian Keuangan. Kasus transaksi besar ini merupakan kata kunci sekaligus topik pembahasan dalam teks. Selanjutnya kita dapat melihat adanya pendapat berupa saran yang disampaikan oleh penulis melalui kata sebaiknya. Selain itu, penulis juga menambahkan unsur perbandingan yang digunakan untuk membandingkan besaran transaksi dengan daun pisang, yang dapat dimaknai sebagai penegasan bahwa kasus ini merupakan masalah serius untuk segera diselesaikan. Selanjutnya bagian tubuh teks atau yang dikenal dengan penyampaian argumen. Setelah isu diperkenalkan, editorial akan mengembangkan argumen atau pendapat penulis dengan memberikan data, fakta, bukti-bukti, kutipan, ataupun pernyataan narasumber digunakan untuk meyakinkan pembaca atas kebenaran atau validitas dari pendapat penulis. Pada contoh berikut, penulis menyampaikan pendapatnya yang didasari atas fakta mengenai pihak terkait yaitu Lembaga PPATK, Menko Sri Mulyani, dan Menko Polhukam Mahfud MD yang mana saling memiliki perbedaan pendapat sehingga memunculkan polemik di tengah masyarakat. Atas situasi ini, penulis mengaitkannya dengan kebebasan berbicara di ruang publik yang mana harus disertai dengan tanggung jawab. Lalu penulis juga memberikan saran-sarannya kepada pihak terkait untuk menyelesaikan kasus ini.
Bagian penutup atau yang disebut dengan penegasan ulang bukan hanya berisi rangkuman pokok-pokok penting dalam teks, tapi juga berisi penegasan ulang atas pendapat penulis. Pada contoh berikut, sebagai penegasan atau penekanan atas pandangannya terhadap penyelesaian kasus yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menambahkan unsur perbandingan dan juga pengibaratan. Dalam hal ini, kopi dan pertemuan informal merupakan contoh perbandingan untuk menyajikan gambaran bahwa penanganan polemik yang serius membutuhkan tindakan yang lebih resmi. Selain itu, pengibaratan api ini ditujukan untuk menyebut kasus transaksi besar ini yang mana harus segera diselesaikan dan dicari sumber permasalahannya. Berikut ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan yang ditemukan dalam teks editorial. Yang pertama, adanya penggunaan kalimat retoris. Kalimat ini merupakan kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban konkret, akan tetapi bertujuan untuk mendorong pembaca merenungi isu, merangsang pemikiran, atau merubah pandangan mereka terhadap suatu masalah. Berikut ini contohnya. Selanjutnya ada penggunaan kata populer. Kata populer ini merupakan kata-kata yang umum digunakan dan dipahami oleh banyak orang. Dalam teks editorial, kata populer ini penting untuk memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan dapat dijangkau dan dimengerti oleh pembaca dengan berbagai latar belakang. Berdasarkan contoh editor yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diidentifikasi penggunaan kata populer berupa transparansi, penegakan hukum, transaksi keuangan, Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya penggunaan kata penunjuk. Dalam teks editorial, kata penunjuk yang umum digunakan adalah ini, itu, tersebut, dan mereka. Kata penunjuk ini digunakan untuk mengacu pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan dalam teks. Yang terakhir, adanya penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang memiliki tingkat kesetaraan, seperti frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat. Dalam teks editorial, penggunaan konjungsi ini memiliki berbagai tujuan, di antaranya untuk memperkuat argumen, menggunakan konjungsi bahkan, atau untuk menunjukkan hubungan kausalitas menggunakan konjungsi oleh karena itu, sehingga, karena, atau sebab itu, dan untuk menunjukkan pertentangan menggunakan konjungsi akan tetapi, namun, dan padahal. Pembahasan kohesi dan koherensi ini akan dilanjutkan pada episode berikutnya.